Assalamualaikum dan selamat malam pada seluruh penonton yang melihat edisi Mistik Borneo. Dan pada malam ini kita akan mengupas beberapa pengalaman mistik yang berlaku pada saudara kita, yaitu saudara Syukur. Yang mana malam ini kita akan kongsikan bersama dengan penonton yang suka mendengar dalam live kami malam ini ataupun video kami pada malam ini. Dan kita akan mengupas cerita-cerita pengalaman tentang mistik yang berlaku pada diri beliau sendiri. Jadi malam ini di dalam edisi khas Mistik Borneo kita akan kongsikan bersama terus kepada saudara Syukur kita, insyaallah. Ya, saudara Syukur. Silakan saudara Syukur kongsikan pengalaman-pengalaman saudara yang berlaku tentang dunia mistik yang saudara alami sendiri. Oke, pengalaman saya dalam dunia mistik, salah satu yang saya dapat kongsikan adalah ketika saya bekerja sebagai security di Hospital Tuaran di Brungis. Jadi untuk pengetahuan kita, hospital di Tuaran ini ada terbagi kepada dua bagian ya. Satu hospital lama sama satu hospital baru. Jadi yang lebih keras ini memang hospital lama nih lah. Hospital lama nih. Apa penyebab dia keras? Mungkin sebab faktor, saya rasa mungkin sebab faktor usia adalah dia lebih lama situ. Sedangkan yang baru ini dia memang baru kena bina, dia baru lagi. Baik. Jadi kebetulan di hospital lama ini dia ada satu pantang yang kawan-kawan kerja saya jarang bagi tahu saya lah. Di hospital lama ini kalau sebelah malam kau jaga sana, kau jangan tidur, dia bilang. Itu pantangnya. Itu pantang dia lah. Pantangnya. Jadi satu hari ini kebetulan saya waktu siang hari saya ada kerja sambilan. Jadi saya kerja sambilan, tapi buat kerja berat lah. Kerja berat. Kami tolong angkat barang salah satu staff nurse buat pemindahan adalah pindah rumah. Jadi malam tuh saya betul-betul penat. Jadi waktu itu saya sangat-sangat mengantuk. Saya buat keputusan untuk tidur lah di hospital lama tuh, sebab kebetulan saya jaga situ malam tuh. Tempat yang kawan kamu cakap pula yang keras. Iya betul. Jadi bila saya coba tidur, waktu saya belum tidur lagi. Tapi waktu saya coba mau tidur, tiba-tiba kami di walkie-talkie saya tuh, sebab kami di security hospital dibekalkan walkie-talkie. Walkie-talkie itu dia keluar suara mengilai. Suara perempuan lah. Suara perempuan. Mengilai. Tapi waktu itu saya buat macam enggak tahu sejak lah. Saya rasa macam tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa lah itu. Maksudnya masa kau dengar dia mengilai? Hanya kau satu orang yang dengar kan? Saya satu orang. Lain pun ada dengar. Jadi orang mengilai juga. Kalau orang yang lain dengar, biasanya orang akan tegur juga tuh, yang bertanya-tanya suara siapakah itu, siapa yang buat suara begitu. Tapi tidak lah maksudnya. Tidak, orang yang lain tidak respon. Berarti kau satu orang saja yang dengar tuh. Satu orang. Lagipun suara hilayan tuh saya sudah lama bekerja sebagai security hospital. Saya kenal semua suara-suara kawan-kawan kerja saya. Memang saya tidak kenal suara siapa time itu. Memang masa itu malam lah kejadian tuh. Ya, ada malam. Pagi lah. Jam berapa kejadian? Agak-agak time itu dalam jam 1 atau jam 2 lah. Jam 2 pagi lah. Ya. Berarti mana ada pekerja perempuan kan seperti semua lelaki lah masa itu. Ada juga kalau sebelah malam perempuan, cuma yang kalau kawasan-kawasan tertentu memang lelaki saja yang jaga. Jadi ketika bunyi hilayan itu saya buat tidak tahu, saya anggap benda itu tidak apa-apa. Jadi saya coba juga tidur. Ketika saya coba tidur, saya tidur ayam lah sekejap. Bila saya tidur, saya dengar suara perempuan berbisik di telinga saya, memanggil nama saya. Sebagai contoh macam mana? Pertama yang saya dengar, yang saya ingat adalah dia kata, Hai siapa? Hai Syukur, dia bilang.
Hai syukur itu Karena cerita. memanggil nama lah. Memanggil Dia nama. lebih kepada memanggil nama lah. Saya rasa mungkin dia coba bagi warning lah. Sebab dia memang pantang situ tidak boleh tidur langsung. Tapi saya tidak abaikan warning orang. Saya coba lagi tidur. Sekali lagi jangan coba panggil ya balik. Suara yang sama juga. Suara yang sama juga, Yang sama. perempuan. Jadi kali kedua itu pun tetap sama. Saya betul-betul penat. Saya tidak peduli apa mau jadi. Tetap jauh mau tidur. Tetap aja mau tidur. Yalah. Jadi tertidur lah, betul-betul tertidur. Betul tidur lah. Jadi ketika saya tertidur tuh, akhirnya saya kena tindih. Bila saya ditindih, yang saya perasan saya tidak nampak apa benda yang menindih saya. Tapi memang badan saya tidak dapat bergerak. Langsung kaku lah kita Kaku. macam game. Jadi apa yang saya buat dalam mimpi itu saya coba banyakkan berselawat. Selawat dan paksa badan saya untuk bergerak. Bila saya teruskan selawat, sedikit demi sedikit badan saya mulai bergerak. Dalam mimpi itu, bila saya sudah rasa saya dapat berdiri, saya hampas badan saya ke tanah, baru saya dapat terbangun. Sebetulnya kau rasa jatuh di tanah tuh. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu dia, saya tidak tahu apa jadi, mungkin dia shock. Saya punya kesadaran terus betul tersedar lah time itu. Sebab ini kejadian kalau tindih-tindih nih, kebanyakan orang kena tindih, dia ini kejadian seprasadar. Dia tidak mimpi, dia sedar. Kadang-kadang orang dia nampak benda yang menindih, ada tuh kadang dia tidak nampak. Jadi situasi masalah yang kau ditindih ini, kau nampak ke benda itu? Waktu saya di sini saya tidak nampak yang menindih saya. Hanya kau rasa berat saja lah. Berat dan tidak dapat bergerak. Itu salah satu lah pengalaman ya mistik yang pernah terjadi di hospital lah. Ya, yang saya sendiri alami. Saya ingin bertanya sesuatu tentang pengalaman ini. Adakah hanya kamu sendiri yang mengalaminya ataupun ada orang lain yang sudah pernah melaluinya tentang perkara ini? Yang saya rasa memang sebelumnya ada yang pernah terjadi lah sebelumnya. Sebab itu jarang sudah paham dan tahu tempat itu memang tidak boleh tidur. Maknanya orang tidak akan memberitahu kepada orang baru yang datang di sana lah, ataupun seperti memang kalau ada orang baru seperti saya, memang kebetulan saya bukan first time juga lah. Kira baru juga menjaga di hospital lama tuh. Memang dia orang sudah warning awal. Kalau kau jaga tempat tuh, kau jangan tidur macam mana sekalipun sebelah malam. Maknanya tempat itu yang orang lama sana memang umum sudah tahu lah. Umum sudah tahu. Maknanya hanya kamu seorang sajalah yang merasakan perkara begini, ataupun ada teman-teman yang lain yang juga melalui perkara yang sama seperti apa yang kamu lalui. Sebelumnya memang ada juga lah. Memang ada juga lah. Nih, tapi saya macam tidak percaya lah dengan benda tuh. Tapi bila sudah kena dengan saya sendiri, baru saya ambil pengajaran dari situ. Tentang perkara ini, berapa kali yang Anda lalui semasa Anda bertugas di hospital Tuaran itu? Adakah malam pertama, malam kedua, ataupun malam seterusnya perkara yang sama juga akan berlaku terhadap Anda untuk melalui mistik yang ada di kawasan hospital Tuaran ini tadi? Yang saya pasti di hospital mungkin saya kurang sedikit kena gangguan lah. Itu kira yang paling teruk saya dapat di situ. Yang selebihnya mungkin ada waktu tertentu meremang bulu roma, ada rasa macam kena ikut. Tapi selain dari itu tidak ada yang lebih menakutkan bagi saya lah berbanding itu. Penampakan berarti ada penampakan lah, udah pernah nampak lihat. Penampakan tidak pernah lagi di hospital. Tapi memang kebanyakan orang jarang cerita, memang situ banyak penampakan. Rekan sekerja pun jarang menceritakan di kawasan hospital itu banyak kali ada penampakan. Cuma mungkin saya punya rezeki tidak ada. Baik. Selain daripada pengalaman kerja di hospital, itu pengalaman mistik ya lah. Selain daripada tempat-tempat lain, ada pernah alami lah benda-benda yang mistiknya, baik masa kecil kah,
ataupun masa kerja di tempat lain dalam perjalanan Pengalaman kamu lah. pengalaman mistik saya yang lain, dulu saya pernah kena gangguan. Waktu itu saya bukan bekerja, saya masih belajar di college. Di college. Nah, college di Hulu Kelang, Selangor. Selangor. Jadi sampai hari ini saya tidak tahu dari mana benda itu datang. Tapi yang saya mulai perasan benda itu datang, dia ikut saya. Dia ikut waktu itu saya baru keluar dari berjumpa kawan. Jadi bila saya pulang, saya mulai ada perasaan yang tidak sedap lah di hati itu. Tapi bila saya tengok ke belakang tidak apa-apa juga. Saya teruslah pulang. Tapi peliknya bila saya pulang, badan saya rasa sejuk. Tapi saya rasa tidak sedap hati lah, jadi saya terus tidur. Nah, ketika tidur itu saya nampak macam ada satu lembaga hitam. Waktu saya tidur dalam bilik, lembaga hitam tuh dia coba buka pintu bilik saya, coba mau masuk ke dalam bilik tuh, tapi tidak dapat buka. Kau nampak lah masa yang kau tidur tuh kau sadar lah yang dia pegang mau buka. Iya, saya perasan, saya nampak macam dari bawah pintu tuh ada kaki dia hitam, macam ada aura hitam juga di tepi dia. Dia coba buka pintu tapi tidak dapat. Jadi bila saya coba bangun esok pagi, tiba-tiba macam semangat saya jatuh. Jatuh macam tidak bermaya lah. Tidak bermaya, rasa sentiasa dalam ketakutan, badan sejuk, dan dari hari itu saya macam mata batin saya terbuka. Saya dapat nampak makhluk-makhluk gaib di sekeliling saya. Maksudnya di mana saya kau jalan, ya sentiasa ada makhluk yang boleh saya nampak. Baik, syukur. Masa yang kau cakap mata batin kau terbuka tuh, benda-benda apa saja yang kau nampak yang ikut dengan kau? Waktu itu saya nampak ada dua benda yang selalu saya nampak. Satu jenis pocong, satu jenis makhluk tiada kepala. Ini penampakan kau nih siang atau malam? Kau nampak? Dia tidak kira waktu. Siang ada, malam pun ada. Maksudnya di mana sih kau jalan? Ada sebenda itu ikut dengan kau? Ya, betul. Gitu. Bila saya tengok cermin, saya tidak nampak muka saya, tapi saya nampak makhluk yang tidak berkepala pula. Ya, lah penampakan makhluk nilai. Ya. Ada kepala itu saja. Ya, atau itu. dua jenis makhluk nih lah. Yang dominan dua jenis. Yang lain ada, tapi dia macam tidak seberapa lah. Jadi jarang. Tapi yang kerap nih dua nih, pocong dengan makhluk yang tidak kepala. Ya. Selama berapa lama nih? Benda ini berlaku selama sebulan. Dalam sebulan lebih. Dalam sebulan lebih itu kok diganggu lah, ikut gimana? Ya. Waktu itu pun mental saya pun macam merosot lah time itu. Merosot sampai gitu. Jadi kalau ada ikhtiar bagaimana coba jumpa orang-orang yang pintar lah dalam mistik ini. Ya. Nah, saya ada coba hubungi beberapa orang yang terdekat tadi situ. Tapi dia sentiasa ada halangan saja. Setiap kali maksudnya mau berubat lah ini kan? Nah, mau berubat. Setiap kali kamu jumpa dia ada sehalangan. Ada saja halangan. Salah satu halangannya. Contoh halangannya bila saya coba hubungi orang yang perawat tuh. Waktu itu jadi dia tidak ada di kawasan itu, dia pergi tempat jauh. Dia luar kawasan lah. Luar kawasan. Waktu saya coba ikhtiar di tempat lain memang setiasa sama ada halangan dari segi kendaraan ataupun dari segi orang tuh memang tidak di kawasan situ. Kawasannya di situ. Hanya masa tidak terjumpa lah. Masa tidak berjumpa. Belum ada. Jadi macam mana kau boleh terjumpa yang orang bantu kau lah? Saya tidak ada jumpa di mana-mana perawat. Macam mana saya dapat keluar dari situasi ini? Ya. Salah satu yang tanda gangguan ini, setiap malam
kerap mimpi buruk lah. Mimpi buruk ya. Mimpi buruk. Tapi tiba-tiba dalam satu malam nih, kira macam hidayah dari Tuhan juga lah. Dalam mimpi itu saya dikejar oleh satu lembaga hitam. Saya berlari, tiba-tiba dari di atas bukit ada satu orang berserban berbaju putih. Dia berteriak. Dia macam mengingatkan saya, wahai Syukur, jangan kau lupakan Tuhanmu. Cakap begitulah. Nah, dia cakap begitu. Dia ulang sebanyak 3 kali. Jangan kau lupakan Tuhanmu, jangan kau lupakan Tuhanmu, jangan kau lupakan Tuhanmu. Lepas itu? Jadi, yang peliknya, ketika saya terbangun dari tidur tuh, saya tersebut ucapan Subhanallah berulang-ulang tanpa saya dapat kawal mulut saya sendiri. Terus Secara spontan lah. Secara spontan. Dari situ saya dapat macam dapat ilham lah. Daripada saya menunggu ada perawat yang datang saya, apa kata saya coba ikhtiar rawat diri sendiri. Jadi disitulah saya start belajar pasal agama, belajar pasal sholatnya semua. Saya buat sendiri. Maksudnya kau mendekatkan diri dengan Allah lah. Ya, benar. Atas yang berlaku lah. Ya. Lepas apa yang berlaku. Jadi start dari situ dia gangguan tuh mulai pudar. Maksudnya pudar nih kau mulai tidak nampak sudah. Ya. Saya mulai pudar, semangat kembali macam naik semula. Kesehatan mental saya pun meningkat. Sehingga lama benda itu sudah tidak wujud dalam hidup saya. Maksudnya kau normal balik lah. Normal balik. Sebab sebagian orang yang terkena gangguan, kenapa dorong bilang mata batin dorong terbuka. Dan dalam pandangan-pandangan perbuatan Islam, itu bukan dipanggil mata batin asli. Tapi ada makhluk di dalam badan kita yang ikut dengan kita sehingga kan kita boleh nampak dorong punya bangsa. Gitu. Dimanapun kau jalan ada saya nampak. Tapi tanda simptom dia kau akan selalu rasa sakit. Macam kau cerita itulah. Mimpi bukan kan. Mungkin dari segi emosi pun terganggu. Semula terganggu, activity itu pun akan terganggu. Cuma jarang orang juga boleh lepas dari situ kecuali orang buat pengobatan. Syukur apa yang terjadi dengan kamu nih kan. Kira itu satu kekuatan ilham yang dapat. Itu masa kejadian di Semenanjung lah, masa kamu belajar. Ya, betul. Alhamdulillah. Selain daripada itu ada lagi pengalaman pengalaman mistik lah. Setakat ini yang saya dapat ingat itu 2 sajalah kisah saya. Alhamdulillah. Terima kasih Syukur atas perkongsiannya dan apa yang dialami oleh saudara kita ini salah satu pengajaran lah. Maksudnya kita nih sekarang nih berkongsi alam dengan orang kan. Maksudnya walaupun kita berada di mana selalu jaga adab. Tapi gimana pun sentiasa jaga adab. Sentiasa mohon perlindungan daripada Allah, doa sesuai dengan keyakinan. Kalau untuk orang-orang Islam mungkin ada beberapa doa lah kan sebelum dia keluar rumah ataupun masuk di tempat-tempat dia rasa keras kan. Mungkin baca doa, mungkin dia boleh baca Bismillah 3 kali sebelum keluar rumah ataupun ayat kursi sekali ataupun dia selawat dulu baru dia baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Selawat 3 kali baru baca ayat itu 7 kali barulah keluar dari rumah. Insyaallah selama dia jalan dia akan dalam perlindungan Allah, dalam jagaan Allah, baik dia masuk di tempat yang keras tan mana-mana pun. Ini salah satu petua lah dalam kita menghadapi situasi dalam situasi mistik nih. Dan jadi insyaallah buat saudara-saudara yang lain yang mau berkongsi tentang pengalaman-pengalaman mistik, bolehlah di dalam podcast kami. Podcast kami ini akan merungkai masalah-masalah mistik. Contohnya kejadian mistik yang sukar dirungkai, mungkin boleh berjumpa dengan kami, boleh hubungi kami, ataupun kita boleh kongsi pengalaman tuh. Yang sukar dirungkai kita rungkaikan. Begitu juga kalau ada masalah-masalah mistik, insyaallah kita coba bantu. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja kita punya perkongsian. Insyaallah kita akan jumpa lagi lah. Atau ada kawan-kawan yang mau berkongsi dalam edisi mistik Borneo. Untuk
Untuk seterusnya boleh berhubung dengan kami, berjumpa dengan kami. Oke, silakan Tuan. Oke, sebelum kita mengakhiri cerita mistik pada malam ini, kita ingin berkongsi atas segala pengalaman yang telah dilakukan, yang dilalui oleh saudara sepuh kita. Mungkin Tuan Guru boleh beri penerangan sedikit sebanyak untuk kita bawa kemana saja. InsyaAllah kita meyakini keberadaan benda-benda gaib itu. Jadi mungkin ada surah-surah ke amalan-amalan yang perlu kita bawa masa kita melalui tempat-tempat yang keras seperti ada penunggu lah. Coba boleh Guru kongsikan pada penonton apakah amalan yang perlu kita buat, perlu kita baca sebelum kita melalui tempat-tempat yang keras itu tadi. Salah satu kalau kita masuk hutan lah, kan contoh nih hutan nih salah satu tempat dorong, tempat benda-benda yang kita tidak nampak lah, benda-benda gaib. Yang pertama sekali ini kalau kita masuk hutan kita jaga adab. Kita jaga adab, satu, jangan kencing sembarang, jangan buang najis sembarang, dan jangan terlalu rasa happy ataupun ketawa teriak-teriak dalam hutan. Begitu. Jadi untuk orang yang beragama Islam sesuai dengan keyakinan masing-masing, untuk orang Muslim mungkin dia boleh amal sebelum dia masuk hutan, macam kita cakap tadi kan, baca salawat 3 kali, lepas itu baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim, ataupun Bismillah 5 pendek lah kita panggil. Dibaca 7 kali, tiup tangan, usap seluruh badan, baru kita jalan. Itu salah satu petua lah. Maksudnya agar kita nih sentiasa dalam terhindar daripada gangguan-gangguan yang kita tidak mau, tidak ingini, macam gangguan-gangguan gaib. Kadang-kadang kita pergi tempat-tempat jauh benda nih dia pandai ikut pulang. Macam kau lah kan kejadian yang kamu alami. Kadang dia datang ikut pulang, bukan kita undang. Jadi sentiasa beringatlah, baik kita jalan pergi mana pun. Yang penting kalau masuk-masuk tempat keras macam hutan kah pergi mana pun, jaga mulut. Jaga mulut, jaga adab kita dimanapun. InsyaAllah. Itu saja lah. Itu saja perkongsian. Oke, terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada penonton kita pada malam ini yang sudi mendengar dan berkongsi pengalaman yang berlaku pada saudara-saudara syukur kita. Terima kasih karena menonton edisi Mistik Borneo. Selebihnya, kurang lebihnya cerita ini kita mohon maaf. Seandainya ada terlebih daripada apa yang kita ceritakan, kita mohon maaf daripada program ini tadi. Kita sangat-sangat mengharapkan segala yang berlaku adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga perjalanan kita selama mana kita hidup akan menjadi jalan panduan kita menuju yang diinginkan, insyaallah. Dengan malam ini kita akan membuat kita akan tutuplah cerita ini tadi, perkongsian ini tadi. Inilah edisi Mistik Borneo. Gas. InsyaAllah. Terima kasih.